Ya, Prof, jelas terlihat. Kelihatan ya. Udah, Nah, Prof. jadi sesuai topik atau rencana pembelajaran kita pekan kedua ini membahas ini. Teman-teman komunikasi nanti siang mudah-mudahan ya dengan Bu Sarwititi yang kita kelas peminatan PTN. Topiknya adalah ini, filosofi dan teori dasar bidang penyuluhan pembangunan. Ya. Nah, saya baru sempat cuplikan ini beberapa poin dari 3 buku ini. Ya. Nanti kalau tertarik boleh dijadikan bahan untuk membahas pertemuan lanjutan mungkin dengan Prof. Marjo, dengan Bu Amna, dengan saya yang tanggal 23 April kalau tidak berubah jadwalnya ya. Jadi berkaitan dengan konsep dan praktek penyuluhan pertanian di negara berkembang ya. Kemudian pertanian dan penyuluhan ya dalam ya pengembangannya nih, opsi maupun reformasi institusi di juga negara-negara berkembang. Serta penulis yang ini juga Rivera dan Kalim Komar menulis penyuluhan pertanian ya. Dan kaitannya dengan tantangan ini ketahanan pangan ya. Ini saya kira itu sebagai contoh yang barangkali real dan ditekuni oleh para pakar ini ya. Nah, ini ada salah satu tabel ya. Apa yang tersaji atau dibahas di tulisan atau referensi 4 dan 5 yang sudah dipaparkan tadi ya. Kalau kita breakdown ke misalnya penyuluhan pertanian ya, reformasinya itu sejak tahun 80-an nih sudah ada ya. Dan ini berkaitan dengan apakah sistem delivery-nya swasta maupun yang publik nih ya. Ini bisa kita pilih lalu di matriknya nih. Apakah berkaitan nanti devolusi ya atau dekonsentrasi, kemudian berkaitan dengan pengelolaan ya. Sistem delivery kan bisa berkaitan metode, media ya, teknik-teknik yang digunakan dan bagaimana strategi diversifikasinya. Ini menjadi kajian yang sejak dimulai tahun 80-an sudah dikembangkan ya. Tuh, ya. Ini salah satu cermatannya. Orientasinya ada yang nanti komersialisasi ya. Privatisasi lembaga atau pengelola. Meskipun ada juga NGO ataupun LSM yang mencoba seperti kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti ini ada alumni IPB yang sekarang kerja di Afrika menekuni pengembangan tentang ya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu barangkali orientasinya memang bagaimana beliau ingin tentang ini menjadi salah satu sumber energi atau pangan yang bermanfaat bagi masyarakat yang memang lingkungannya sumber daya alamnya terbatas. Nah, ini kajian-kajian berkaitan penyuluhan pertanian. Berikutnya ini bagaimana hubungan antara pertanian dan perusahaan micro enterprise misalnya ya, baik yang smallholder ya atau yang 100% barangkali farm nih income ya, kemudian akumulasi ya. Mulai dari ini kalau dimatrikan ini income generating activity, lalu viable stable sama pertumbuhannya. Nah ini dicuplik dari tulisannya Ordu ya, Agriculture and Micro Enterprise in Malawi, di Malawi Selatan ya. Nah. Jadi bisa kita cermati. Jadi ada konteks atau lingkup fenomena atau situasi sosial itu terkait dalam satu telahan tadi di artikel 4 atau 5 itu. Situasi sosial ya. Kemudian aktornya siapa, bagaimana mekanismenya, itu bisa menjadi kajian konstruksi teori yang barangkali bisa berkreasi, terimajinasi seperti apa untuk pengembangannya. Kemudian ini gambar berikutnya, link kritikal ya. Jadi ini berkaitan aktor nih tentu ya. Ada petani, ada kebijakan, ya, market opportunities, lalu support service-nya seperti apa. Nah, layanan yang berkaitan kita kalau para pakar atau peneliti, bagaimana secara pengembangan keilmuan, teori itu bisa dikaji, supaya masing-masing bisa mendapatkan istilahnya posisi atau status yang bagus dan
tentunya kalau misinya atau visinya penyuluhan kan memberikan kesejahteraan ya pada manusia supaya bisa mandiri atau berkembang ya. Nah, itu bisa dicermati juga ini ya, link-link yang berkaitan dengan atau keterkaitannya relasi antar pihaknya. Ya. Ini dari referensi tadi ya, ada salah satu penggambaran seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini pendekatan penyuluhan ya yang sempat menjadi pilihan nih. Layanan penyuluhannya ya, type of extended service, kemudian karakteristiknya nih terbaca kan ya, bisa masih terlihat ya? Terbaca, Bro. Nah, Masih, Bro. bisa ya. Bisa, Ini Prof. ada general agriculture extension, misalnya traditional form of extension dominant for the past 80 years ya, 80 years ya, 80 tahun ini. Jadi memang sejauh seperti kita di Indonesia penyuluhan sejak masih zaman Belanda 1904 ya, sampai sekarang tentu mengalami berbagai perkembangan atau dinamika sesuai masanya dan era, ada penjajahan, ada sudah merdeka atau repelita dan seterusnya. Ya. Itu bisa menjadi salah satu cermatan ya. Kalau para peneliti misalnya bidang penyuluhan tapi aspek historis pasti akan cenderung mencari referensi-referensi bagaimana era penyuluhan tahun 1910 misalkan sampai 20 30 gitu. Tapi kalau yang orientasinya pengembangan inovasi barangkali aspek historis tidak terlalu dominan menjadi telahan ya. Kemudian misalnya ini laku ya, latihan dan kunjungan ini. Sudah ada kan sebenarnya ini ya. Training and visit extension nih. Atau 60-an ya. Itu bisa dicermati nanti oleh teman-teman ya. Kemudian extension by educational institution, lembaga-lembaga pengelola pelatihan atau training ya, dalam orientasi dia melatih atau mengkader ya, memberikan kapasitas kepada orang-orang tertentu yang nanti akan dipercaya melakukan pengembangan kepada komunitas yang akan didatangi ya. Termasuk publikasi misalkan. Nah, itu ada ya. Kemudian layanan penyuluhan terspesialisasi ya. Dulu dikenal pada zaman barangkali Pak Harto masih ya. Ada penyuluh levelnya ada juga tuh. Sekarang karena ada otonomi daerah barangkali ada berbeda ya di beberapa wilayah ya. Itu bisa kaitan spesialisasi. Mungkin sekarang ada monovalen, ada polivalen ya, dikenal lebih umumnya. Ada khusus berkaitan irigasi, ada pemupukan, atau sekarang ada kalau di perusahaan hutan ya, hutan alam, hutan tanaman, itu pendamping yang berkaitan dengan pembinaan desa sekitar hutan ya, itu ada ya. Atau pengelompokan penyuluh negeri atau PNS, ada yang swasta atau swadaya ya. Dan beberapa hal ini bisa dilihat ya, termasuk penyuluhan berpartisipasi ya, penyuluhan pengembangan sistem pertanian terpadu dan sebagainya ya. Ini boleh dijadikan telahan sebagai situasi sosial yang berkembang sesuai zamannya ya. Dan itu akan menjadi perhatian para pengkaji ya. Kalau kita sekarang misalnya di era 2020 barangkali ke depan dengan paling tidak 10 tahun terakhir seperti apa, kita ada imajinasi, ada planning mengkonstruksi rancangan seperti apa ke depan ya, untuk perbaikan yang lebih bagus. Ini lanjutannya ya. Termasuk komersialisasi penyuluhan nih. Cost sharing extension, commercial extension advisory services, lalu penyuluhan agribisnis ya. Dan khusus yang berkaitan mass media, ini ada mass media extension, facilitated mass media, lalu dari sisi teknologi komunikasi ya. Ini ada karakteristiknya, boleh menjadi mungkin referensi atau perhatian nanti kalau ada topik-topik Bapak Ibu yang berkaitan pengembangan penyuluhan lebih lanjut ya. Bisa dilanjut ya. Nah, kita mengenal terminologi penyuluhan pembangunan ya, dan ternyata ini dalam salah satu literatur tadi disebut nih, memang bisa berkaitan bidang pendidikan, pertanian sendiri ya,
ada pengembangan masyarakat ya, rural development, ada kesehatan, industri. Barangkali kalau di kita ada penyuluhan sosial, agama ya dan sebagainya. Itu ternyata ada memang ini dikembangkan di beberapa negara atau wilayah. Kemudian pasti Bapak ini Ibu tahu nih sudah ya komponen atau unsur-unsur dan aktivitas yang terkait. Kalau petani ini berkaitan nanti ke aspek pendidikannya, kepada penelitian atau peneliti, kepada penyuluhan. Ya. Jadi agricultural ya, knowledge system atau yang terkait dengan informasinya. Itu komponen ini bisa dikaji. Ya. Aktor ataupun pihak-pihaknya. Petani tentu dengan punya pendidikan yang atau peningkatan kapasitas yang lebih baik diharapkan akan lebih memahami rutinitas atau lingkup kegiatan yang dikelola. Dan itu perlu disupport sama kegiatan ini riset dan penyuluhan. Nah, ini gambaran satu pandangan ya yang dinamis terkait dengan reformasi kelembagaan penyuluhan. Dan ini perlu mengkaitkan dengan berbagai hal ya. Isu-isu ada berkaitan misalnya partnership, ada desentralisasi, dekonsentrasi, dual system, privatisasi, cost recovery, dan public sector vision. Mungkin isu-isu ini akan mempengaruhi dan ke depan barangkali bisa menjadi telahan seperti apa formula pengelolaan penyuluhan ya di masa depan. Itu tantangannya nanti apakah cukup di level provinsi atau harus nasional misalnya, atau mungkin antar negara. Kalau bisa dilihat mana-mana yang sudah bagus ya implementasi terkait dengan dinamika kelembagaan penyuluhan ya. Seperti apa arah reformasinya. Kan dengan era otonomi misalnya di kita banyak keluhan dari para penyuluh barangkali ya. Mungkin teman-teman yang sudah punya riset di bidang itu boleh dicek kembali, direview kembali untuk menjadi hal apabila itu menarik untuk ditindaklanjuti sebagai riset tugas akhir. Nah, ini sebagai salah satu contoh telahan berkaitan bagaimana proses formasi kelompok atau dinamikanya ya. Conception of idea to form a group. Jadi pembentukan. Kalau terkait penyuluhan, misalnya ada kelompok tani pertanian, ada kelompok peternak, ada mungkin kelompok pengelola atau nelayan ya. Karena sekarang juga mungkin pernah lihat yang video di mana tuh, salah satu yang program Aruna ya. Itu ternyata mereka satu sisi pengelolanya mungkin sekarang sudah menggunakan teknologi komunikasi yang bagus. Nelayan belum. Nah, tapi bagaimana kemudian mereka bersinergi bisa programnya lancar walaupun sarana yang digunakan berbeda jenisnya. Ya. Termasuk mobilisasi ya, keanggotaan, konvergensi dari perbedaan interest yang mungkin tidak sama ya. Bagaimana menyusun tujuan ya, menjalankan panduan-panduan operasional supaya menjadi acuan yang baik ya, mobilisasi sumber daya dan seterusnya. Itu contoh yang barangkali step-step yang bisa dilakukan, cek apakah teori atau rangkaian pendapat ini sudah tepat atau belum dengan situasi yang di kita. Dan itu bisa dikaitkan misalnya apakah di pertanian atau di pengelolaan hutan rakyat misalnya ya, atau misalnya bidang kesehatan, agama dan sebagainya. Itu banyak. Saya kira kalau penyuluhan pembangunan dari misalnya 6 orang ini berbeda-beda fokusnya bisa banyak lah. Ya. Banyak telahan yang bisa dilakukan. Ya. Contoh performance group ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Faktor affecting group performance. Bisa berkaitan dengan kapasitas anggota. Ini kan ada juga teori terkait kohesi grup, mungkin sumber daya dan pengelolanya, task management, fasilitasinya dari mungkin pemerintah atau kalau swasta mungkin lembaga induknya terkait dengan motivasi atau kepemimpinan. Ini kalau hal yang berkaitan kinerja komunitas atau
grup saja atau kelompok. Ya. Faktor-faktor ini sudah menjadi telahan ini apa? Kalau kuantitatif sudah banyak ini ya. Berapa nih peubahnya? 1, 2, 3, 7, 8. Indikatornya, Bro. Ya, indikator ataupun peubah sebanyak ini sudah. Ya. Nah, hal yang lain misalnya bagaimana berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Ya. Dicek dari perencanaan, ya, ada proses mendiagnosa atau mengecek, mungkin nanti sampai pada replanning, rediagnosa. Ya. Ini juga salah satu gambaran ya terkait dengan monitoring dan evaluasi tentang penyuluhan misalnya. Nah, subjeknya atau aspeknya apa saja, atau bidangnya di penyuluhan agama, penyuluhan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Ya. Ada proses juga ini, difusi. Nah, jalan atau tidak. Misalnya. Itu saya kira yang bisa menjadikan apa namanya cermatan, meskipun literaturnya agak lama, tapi saya kira masih relevan, tinggal pengembangan di situasi sekarang. Ya. Jadi dari 3 referensi, nanti bisa saya share di grup barangkali ya,